Selamat datang di konten Extreme Motorsport ya. Thank you banget yang udah ngeklik video ini. Semoga ditonton video pas kalian lagi makan siang. Sebelumnya kita udah sering banget ngebahas motor KLE 500 seri adventure-nya si Kawasaki. Tapi hari ini kita bakal ngebahas, tapi bukan seri Jepangnya, tapi seri Eropa ini dia Ducati Gixxer X V2. Motor ini adalah motor pembaruan dari versi pertamanya, tapi mungkin bisa dibilang kita belum pernah kedatangan yang V1, tapi langsung aja ke V2-nya. Dan secara singkat ini motor dibekali dengan mesin 890 cc dengan 110 HP power atau horsepower ya. Selebihnya gue bakal ngebahasnya, tapi mungkin sedikit lihat dari handphone ya. Let's go. Motor ini bisa dibilang motor pembaruan dari versi yang pertama ya. Kalau biasanya menggunakan mesin tipe yang L, yang sekarang terbaru menggunakan versi V. Dan mungkin gue bakal cek langsung ya dari Google karena gue nggak terlalu banyak informasi tentang motor ini. Dan mohon maaf untuk penjelasannya agak kurang mendetail karena gue mencontoh. Oke, kita untuk bahas bagian depannya ya. Seperti biasa, ini motor adventure yang dimana menggunakan ring ukuran lebar ya. Seperti biasa, terus udah juga menggunakan double disc, udah Brembo juga dari bawaannya, jadi nggak ada yang namanya modifikasi yang selanjutnya. Terus juga, pasti motor tahun 2006 pasti kebanyakan rata-rata udah menggunakan sensor ABS, buat safety-nya juga. Terus untuk masalah di bagian shocknya, dia menggunakan shock USD ya, udah warna gold juga. Bagian pengaman ya, gue sudah modifikasi lagi karena sudah dibekali dengan cover radiator biar menghindari namanya percikan bagian kerikil. Oke, kita lanjut bagian di belakang ya. Sebelumnya motor ini udah diganti juga knalpot ya. Dari standar udah menggunakan knalpot Terminogni juga sama. Ini 2 silinder ya, tapi bukan 2 silinder kayak motor 250 cc yang suaranya enggak. Ini suara bergahar banget ya. Bagian belakang juga ini udah bukan menggunakan mesin, jelas pasti menggunakan Brembo juga dengan ukuran diameternya berapa nih? Agak besar ya. Kalau bisa dibilang ini kayak di si itu ya. Ya, di GS juga sama, ukuran besar juga ya. Mountingnya pasti menggunakan jari-jari juga di bagian luar. Untuk informasi selanjutnya bisa kita lihat kombinasi roda depan sama belakang menggunakan 21 inch sama di bagian belakang itu 18 inch. Nah, untuk mode buat off-road ya seperti layaknya lah. Motor ini juga jelas teknologi pasti lebih naik dari sebelumnya ya. Ada mode-modenya kayak mode wet, rain, riding mode atau racing juga tersedia skala motor-motor sekarang. Nah, untuk bagian cockpit kalian bisa lihat nih, stabilizer juga udah dipasang, udah ada bawaannya ya layaknya kayak Ducati sebelumnya, kayak multistrada. Terus selanjutnya yang seri V4 segala macam pasti udah bawaannya udah ada yang namanya stabilizer. Fungsinya seperti biasa, menghindari transfer segala macam. Untuk tombol-tombol ya, ini paling pusing sih kalau masalah tombol-tombol sih. Mungkin gua nggak bisa banyak ngasih tahu mode-modenya segala macam karena sangat jarang, informasi minim. Dan fun fact-nya, motor ini baru ada masuk 3 di Indonesia. Mungkin selanjutnya gue bakal ada, tapi kayaknya baru ada 3 di Indonesia baru masuk. Kita belum tahu sih untuk mekanismenya tuh emang banyak apa sih, dikasih limited atau dikasih antrian yang harus berbulan-bulan gitu kan. Kita bukan paham. Sama halnya kayak motor-motor seri Eropa, seri Jepang emang nggak diproduksi di Indonesia. Mungkin sedikit ada limit, kapasitas cuma ada 100 atau ada cuma ada 5, ada 10 juga kita kurang tahu. Tapi yang jelas ini adalah motor salah satunya ada 3 di Indonesia yang baru masuk ya. Oke, kita lanjut lagi untuk masalah desain ya. Ini motor diperuntukkan buat adventure. Jadi kalau kalian suka trabas, suka power yang gede saat buat lagi perjalanan di pegunungan atau di tanah segala macam, ini motor cocok banget. Apalagi di iklim di Indonesia yang tropis, dimana kalau semisal kalian lebih suka di pegunungan, Bogor mungkin segala macam, mungkin bisa pakai juga. Untuk kapasitas bagian bawahnya juga lega nih ya. Jadi beda sama yang kayak punya KLE 500 yang didebatkan sekarang, yang merasa bahwa si skid plate ya itu rendah. Beresikonya apaan? Pas lagi tanjakan segala macam ada batu, ada resiko buat kena. Dan kita bakal langsung contohin aja di KLE 500 kalau semisal ini nih yang sering dibahas di internet. Nah, skid plate ya. Dia sekitar berapa jengkal gitu. Itu juga masih posisi lagi di pedok. Mungkin kalau udah diturun lagi mungkin kurang dari setinggal. Bilang orang bahwa ini masih terlalu ekstrim banget buat
terabasan. Nah, kita balik lagi ke motor ini. Nah, ini luas banget ya. Gak ada sejangkal segala macam, lebih dari itu. Jadi enak buat terabasan. Cari batu-batuan besar di kali atau apaan, ini sudah pasti bisa terabas. Nah, selanjutnya kita bakal cek sound suaranya ya. Sebelumnya kita udah panasin juga. Jadi disclaimer kalau misalnya ada yang bilang motor belum panas udah digeber-geber, ini motor udah panasin. Jadi saatnya kita geber. Cet. Nanti dulu ya, kita bakal cek dulu displaynya. Cet. Oke. Jadi lucu gini. Tadi gue cek di internet sekitar ada 4-6 mode tuh, dan ternyata pas aslinya nih, kalian lihat sendiri nih. Untuk mode-mode sendiri, pas kita lagi mau jalan kan kita harus sesuai nih di tempat yang kita mau jalur, keadaan kita di aspal atau di terabasa atau di jalur-jalur ekstrim juga ya bang. Harus namanya mode itu disesuaikan kan. Nah, kita lihat di mode ini ada mode Sport Evo Stop, Touring Evo Stop lagi. Urban ya, ada Urban Evo juga. Aduh, ini bener-bener terlalu banyak sih dan jadi di sini juga gue nggak mau terlalu kasih informasi yang lebih karena emang gue belum ngerasain ini motor kayak gimana. Tapi gue cuma bisa nginformasin bahwa ini mode-modenya udah terlalu banyak lah. Karena ada Rally Evo, ada Rally Evo Stop segala macem, terus segala puyeng. Oke, lanjut aja ya, kita bakal cek sound suaranya di motor ini. Suaranya bakal kayak gimana? Oke, let's go. Begitulah suara si Diesel X ini bener-bener legar banget. Motor dengan CC 890 V dengan mesin tipe V kan, 2 silinder, udah jelas lah. Ini motor Ducati yang powernya bener-bener gokil banget. Dan bisa kalian lihat nih dari tampilannya, warna putihnya, warna Dove kan. Sepintas ini warna simple ya. Mungkin kalau bisa begitu bawa warna merah, bisa jadi motor ini bisa disamain sama Multistrada. Nah, tapi sesuai konsepnya lah, ini warna putih juga udah cakep banget. Terus ada informasi tambahan bahwa kalau versi sebelumnya dia menggunakan talis baja ringan, sekarang sudah diganti menggunakan aluminium kalau nggak salah. Jadi otomatis bobot itu makin ringan, tapi untuk masalah power tenaga, kekuatan si rangka sendiri itu masih bisa dibilang stabil, kuat segala macam. Oke, begitulah informasi yang bisa kita sampaikan kan, karena kita memang gak terlalu familiar sama motor ini. Thank you yang udah nonton video kali ini. Kalau kalian mau nonton video-video yang lain bisa cek aja di video-video kita ya, di profil kita, atau mau secara singkat bisa langsung aja cek di Instagram, karena kita bakal ngirim ke semua motor yang datang ke Extreme, dimodif segala macam, kita bakal pasang videonya ada, fotonya ada. Dan kalau mau konsultasi nih ke kita bisa cek aja di xmshop.id, kita bakal jawab semua pertanyaan kalian nih. Kalian punya budget berapa atau motornya apa, saran untuk modifikasinya apa, kita bakal jawab di situ. Thank you, dengan gue Kipo, sampai jumpa di konten selanjutnya. Let's go.